Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Wahyu Probo Ananto atau biasa dipanggil Probo. Pada pertemuan kuliah komputasi geologi kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda semua mengenai algoritma dan bagan alir. Nah, pertemuan minggu ketiga ya, kurang lebih akan kita bagi menjadi beberapa segmen. Ini adalah segmen yang pertama. Nanti akan kita bahas mengenai perbedaan algoritma dan bagan alir. Tujuan pertemuan kali ini adalah mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan perbedaan algoritma dan bagan alir. Mahasiswa mengerti dan dapat atau mampu menjelaskan perbedaan bagan alir pemrograman dan bagan alir penelitian. Mahasiswa mampu membuat bagan alir pemrograman dan juga bagan alir penelitian. Ini adalah patung dari Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizm yang merupakan penemu dari algoritma dan bilangan nol. Salah satu saintis dalam dunia Islam yang cukup terkenal. Nah, algoritma sendiri adalah suatu prosedur ya, atau formula atau suatu urut-urutan langkah pengerjaan, bisa berupa rutin begitu ya, atau dalam matematika dan sains adalah sejumlah urutan perintah ya, atau prosedur. Prosedur untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan suatu problem atau masalah yang tidak terbatas pada pembuatan program saja. Jadi termasuk masalah sehari-hari itu bisa kita selesaikan berupa urut-urutan langkah pengerjaan yang kita sebut sebagai algoritma. Ya, pada slide ini saya akan membahas contoh dari suatu algoritma ya, dan perbandingan terutama di bidang pemrograman ataupun nanti contoh satu lagi adalah di bidang penelitian. Untuk yang pertama di bidang pemrograman, misalnya kita punya problem atau Anda punya problem untuk mencari bilangan kelipatan 5. Misalnya ini adalah problem kalkulus begitu ya. Nah, yang pertama misalnya Anda masukkan suatu bilangan ya, sebutlah bilangan itu X. Kemudian X itu akan diperiksa oleh rutin kita apakah bilangan tersebut habis dibagi 5 ya. Jika bilangan tersebut habis dibagi 5 atau artinya adalah ya, maka bilangan tersebut adalah kelipatan 5. Jika tidak, maka artinya bilangan itu bukan kelipatan 5. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah ya kita tampilkan saja apakah bilangan itu masuk ke kriteria bilangan kelipatan 5 atau bukan merupakan bilangan kelipatan 5. Kemudian contoh selanjutnya adalah di penelitian ya, terutama ini penelitian geologi. Jadi nanti kalau misalnya Anda tugas akhir, maka Anda harus melakukan suatu urut-urutan ini atau rutin ini ya. Misalnya menentukan umur sampel dengan biostratigrafi forum plankton. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah sampel harus Anda tetesi dengan HCl atau yang sering disebut sebagai ngecos ya. Apakah ngecos atau tidak? Artinya kalau ngecos ya berarti bereaksi dengan HCl. Di dalam sampel Anda berarti ada kandungan karbonatnya. Kalau misalnya sampel Anda tidak ngecos atau tidak bereaksi dengan HCl, maka Anda harus memilih sampel lain dan mengulangi proses. Jika ternyata hasilnya ngecos, ya maka sampel tadi harus Anda hancurkan, Anda gerus pada ukuran tertentu begitu ya. Kemudian harus dicuci dan dikeringkan, dan biasanya mencucinya ini harus dengan hidrogen peroksida atau H2O2. Kemudian selanjutnya Anda lihat sampel Anda tadi itu di bawah mikroskop ya, untuk menemukan apa? Untuk melihat apakah di dalam sampel Anda tadi ternyata misalnya ada fosil ya, terutama foraminifera atau
yang bentonik apakah atau planktonik begitu ya. Nah, kemudian misalnya ada, maka Anda mencoba mengenali bentuk fosil foram tersebut ya, kemudian dibandingkan dengan literatur yang ada. Kemudian dari literatur tersebut Anda menentukan nama fosilnya ya. Kalau misalnya nama fosilnya atau misalnya tidak ada fosil di dalam sampel Anda tadi, maka ya usahakan cari fosil jenis lain. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti sampel itu tadi barren ya, atau tidak ada fosilnya sama sekali. Baik, setelah tadi kita membahas tentang algoritma ya. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagan alir atau flowchart. Apa itu bagan alir atau flowchart? Bagan alir adalah sebuah visualisasi dari algoritma atau urut-urutan yang tadi sudah Anda buat dalam bentuk bagan atau diagram. Tujuannya untuk apa? Bagan alir ini agar menggambarkan ya pengertian tentang masalah yang Anda hadapi dan bagaimana menyelesaikannya, yaitu supaya dapat tergambar dengan jelas. Nah, dalam suatu pemrograman atau programming, bagan alir akan menggambarkan sebuah logika dalam pemrograman atau aliran pemrograman dari awal sampai akhir. Bagan alir tadi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Mari kita bahas. Nah, kelebihannya salah satunya adalah bentuk grafis ya dalam suatu flowchart atau bagan alir itu memudahkan interpretasi dan pembacaan dari problem serta penyelesaian masalah yang akan kita kerjakan. Kemudian suatu visualisasi dalam bentuk bagan alir biasanya akan relatif mudah dimengerti. Kemudian juga relatif mudah untuk dibuat. Kemudian hubungan dari setiap bagian, dari mulai problem, kemudian masalahnya, kemudian apakah harus ada iterasi dalam penyelesaian masalah itu, bisa terlihat dengan jelas. Nah, kemudian kita dapat melihat kendala dengan mudah. Nah, kekurangannya salah satunya tidak ringkas ya, karena membutuhkan media penulisan yang relatif besar. Kemudian untuk algoritma dalam ukuran besar, maka menjadi tidak praktis. Artinya kalau urut-urutan Anda itu cukup panjang, maka visualisasinya akan menjadi panjang juga dan artinya tidak praktis begitu ya. Yang ketiga, kekurangannya adalah kurang fleksibel untuk menjelaskan konsep-konsep yang spesifik dalam pemrograman. Karena ya bagan alir itu biasanya hanya ringkas begitu ya. Sehingga yang spesifik tidak terlihat. Nah, misalnya apa? Misalnya struktur data. Nah, jenis datanya biasanya tidak terdefinisi secara langsung atau secara eksplisit. Dan kemudian akan kondisional atau tergantung dengan banyak kasus dan beberapa hal yang lain. Suatu algoritma yang kita buat sebagai bagan alir atau kita visualisasikan dalam bagan alir biasanya dibuat top down dari sesuatu yang global hingga yang detail atau spesifik ya. Artinya apa? Artinya permasalahan yang kita visualisasikan dalam algoritma atau bagan alir algoritma kita itu tadi, kita pecah mulai dari yang global hingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah atau biasanya dikenal sebagai dekomposisi. Nah, untuk pemrograman, ya, pembuatan algoritma itu dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Tetapi dalam penelitian atau real world nanti yang akan Anda kerjakan di dalam tugas akhir,
tidak perlu dituliskan ya, atau diawali dengan penulisan kata start dan diakhiri dengan penulisan kata end, tetapi akan diawali oleh sesuatu yang dilakukan pada awal penelitian. Misalnya apa? Misal studi pustaka, pengambilan data, penentuan lokasi, pemilihan metode, dan lain-lain. Dan diakhiri dengan suatu kesimpulan atau capaian atau tujuan dari penelitian Anda yang sudah disebutkan di awal penelitian atau yang menjadi landasan penelitian Anda. Ya. Artinya apa? Artinya bukan berupa penulisan laporan atau skripsi atau tesis. Ini yang masih sering salah dalam pembuatan bagan alir atau ya visualisasi algoritma dalam penelitian tugas akhir. Baik, ini adalah contoh bagan alir. Tadi yang sudah saya ceritakan di depan, yaitu mencari bilangan kelipatan 5. Ya. Ini contohnya nih. Di awal atau pada bagian awal dari bagan alir ini, kita memasukkan atau menginput suatu number ya atau bilangan. Kita sebut saja di sini X atau misalnya 25 ya, 25. Nah, 25 ini akan masuk ke dalam algoritma kita atau rutin yang kita buat ini. Jika misalnya 25 tadi itu habis dibagi 5, ya pasti dia akan mengikuti alur ini ya. Ya, maka kelipatan 5, begitu, 25 itu kan. Karena habis dibagi 5, 25 dibagi 5 adalah 5, maka ya dia adalah kelipatan 5. Dan akhir dari algoritma ini akan menampilkan hasil apakah misalnya true atau false atau misalnya hasil pembagiannya itu tadi, begitu ya. Nah, kalau misalnya bilangan X yang kita masukkan taruhlah misalnya 26 ya, 26 dia akan masuk ke dalam alur kita ini. Apakah dia habis dibagi 5? Ya tentu saja tidak ya, masih ada sisa 1 begitu. Nah artinya dia tidak mengikuti alur yang ya atau yes di bawah ini, tetapi dia akan ke samping, dia akan masuk ke bagian yang tidak. Karena apa? Karena 26 itu bukan kelipatan 5, sehingga ya ketika masuk ke bagian akhir dari bagan alir atau algoritma ini, maka hasilnya kemungkinan adalah false atau misalnya yang ingin ditampilkan oleh programmer melalui algoritma ini. Ini adalah contoh bagan alir yang kedua. Kalau yang pertama tadi mengenai bilangan kelipatan 5 ya. Nah, sekarang contoh algoritmanya adalah menentukan umur sampel batuan dengan metode biostratigrafi, yaitu menggunakan data foram planktonid. Ini adalah urutannya, tadi yang sudah sempat kita bahas di awal atau di depan tadi ya. Nah, ini adalah contoh bagan alirnya. Nah, kita mulai dari sampel batuannya, begitu ya. Kita uji atau kita tes dengan HCl apakah bereaksi, atau bahasa anak-anak geologi itu biasanya ngecos gitu. Kalau ya atau ngecos, maka sampel tadi kita hancurkan atau kita gerus, kemudian kita cuci dan kita keringkan ya, dicucinya pakai H2O2. Nah, kemudian setelah sampelnya kering, maka kita amati di bawah mikroskop untuk melihat apakah ada foram planktonik atau tidak. Ya, kalau misalnya ada, maka ya kita amati, kita lihat jenis foram planktonik apakah yang hadir di situ, ya, seberapa banyak, kemudian kita bandingkan bentuknya dengan literatur atau referensi yang kita punya, karena untuk menentukan jenis spesiesnya biasanya kita menggunakan referensi atau literatur ini, begitu. Nah, kalau misalnya sudah ketemu
dengan melihat kelimpahannya, kemudian menentukan first appearance, last appearance, maka kita bisa kurang lebih menentukan rentang umur sampelnya begitu. Itu tadi kalau misalnya sampelnya tadi ngecos ya, maka akan mengikuti urutan sesuai anak panah ke bawah ini begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya sampelnya tidak ngecos? Ya, artinya tidak bisa mengikuti panah ya ini ya. Tetapi dia akan mengikuti alur yang tidak di sini ya. Tidak, maka harus ganti sampel atau Anda cari sampel Anda lainnya yang begitu ditetesi HCl itu ngecos atau bereaksi. Ya, artinya kalau ganti sampel ya maka nanti harus looping ya, harus berputar mengikuti alur panah-panah ini lagi begitu ke bawah gitu ya. Nah, bagaimana ketika ketemu ketika seharusnya ketemu foram planktonik tetapi itu tidak ketemu. Ya, maka Anda harus mencari fosil lain. Bagaimana kalau ternyata fosil lain ini tidak ada? Artinya fosil lain ya di dalam biostratigrafi atau mikrofosil begitu ya, tidak hanya foram planktonik yang bisa ada dalam batuan, bisa ada foram bentonik segala macam gitu ya, nanoplankton segala macam. Kalau misalnya tidak ada ya maka kesimpulannya adalah sampel kita barren. Kalau sampelnya barren ya maka ya balik lagi ke atas ya, ganti sampel dan lain sebagainya begitu. Tetapi kalau misalnya ada fosil lain ya maka harus kita amati dan kita bandingkan bentuknya dengan literatur yang ada. Kalau misalnya ternyata ada fosil yang kita amati tadi itu punya ciri khusus yang bisa menunjukkan umur ya, artinya dari first appearance dan last appearance-nya bisa menunjukkan umur ya, maka kita bisa menentukan umur sampel. Tetapi kalau misalnya tidak ada umur sampelnya ya balik lagi ke atas ya. Kesimpulannya adalah sampel kita tadi barren. Ya, artinya barren, kita tidak bisa menentukan umur dari sampel tersebut. Oke, tadi Anda sudah melihat dua contoh diagram alir dari suatu algoritma ya. Nah, tentunya Anda yang memperhatikan pasti melihat kalau bentuk-bentuk di tiap alur atau di tiap-tiap tahapan itu berbeda-beda gitu ya. Tadi di awal dan akhir kita mulai dengan bentuk jajaran genjang seperti ini ya. Kemudian ketika masuk ke suatu proses, misalnya bentuknya adalah persegi panjang berwarna hijau seperti ini. Kemudian ketika masuk ke suatu bagian yang harus menganalisis dan menghasilkan decision, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah secara umum simbol yang biasa digunakan ketika kita membuat suatu bagan alir ya atau algoritma. Ya, misalnya ini adalah terminator ya, fungsinya untuk permulaan atau akhir ya. Jadi awal atau akhir dari suatu bagan alir untuk programming ya. Kemudian panah ini adalah flow line, yaitu arah aliran program atau algoritmanya. Kemudian jajaran genjang ini adalah input atau output data. Jadi proses ketika kita menginput atau output data, kemudian parameter informasi itu kita gambarkan atau kita visualisasikan dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian yang persegi panjang ini adalah misalnya proses, fungsinya untuk menggambarkan proses perhitungan atau misalnya proses pengolahan data. Sedangkan belah ketupat ini itu adalah penggambaran dari decision ya.
yang artinya atau fungsinya dari bentuk ini adalah perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian bentuk segi 6 seperti ini, segi 6 pipih ini itu adalah preparation, atau misalnya ketika algoritma kita membutuhkan proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Nah, itu kita gunakan bentuk seperti ini. Sedangkan yang bentuk di bawahnya, ya, simbol di bawahnya persegi panjang dengan garis di dekat-dekat ujungnya, begitu ya, itu adalah predefined process atau subprogram. Fungsinya untuk menggambarkan permulaan dari subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada juga yang bentuknya lingkaran seperti ini, ya, simbol yang bentuknya lingkaran ini namanya adalah on-page connector. Fungsinya menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Ketika misalnya flowchart Anda atau bagian alir Anda cukup panjang begitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari satu on-page konektornya, maka Anda berikan nomor. Misalnya di sini 1, di terusannya juga 1. Kalau misalnya nanti 2, ya berarti di terusannya di halaman selanjutnya Anda beri nomor 2 begitu. Kemudian yang bentuknya segi 5 ini, ya, segi 5 ujung lancipnya ada di bawah, itu adalah off-page connector. Fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda, ya. Bila lebih dari 1, maka harus diberi nomor juga. Oke, di slide sebelumnya Anda sudah melihat jenis-jenis simbol yang biasa digunakan pada suatu bagan alir, ya. Nah, secara umum algoritma yang dibuat dalam bentuk bagan alir akan terbagi ke dalam 3 bagian, ya. Bagian awal atau input gitu ya, kemudian proses yang ada di dalamnya, dan kemudian hasilnya atau output. Nah, secara umum itu bisa kita gambarkan menjadi seperti ini, ya. Input datanya, kemudian proses ini adalah pengolahan data tersebut, kemudian output adalah hasilnya, hasil dari data yang kita olah tadi.